Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang nanti senantiasa mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin Allahumma. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut beliau bahwa ada 11 pintu masuk setan dalam hati manusia. Setan itu dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui titik-titik kelemahan manusia. Dia tahu celah-celah mana yang nanti dimasuki. Ketika manusia itu sudah ada setan di dalam hatinya, maka cara pandangnya adalah pandangan setan, bicaranya setan, cara berpikirnya setan, sehingga ketika manusia itu dimasuki oleh setan, untuk menghilangkannya itu sangat susah sekali dan tidak akan bisa, karena setan sudah bersemayam di dalam hati manusia. Cara agar kita terhindar dari setan adalah menjaga diri kita dari setan adalah menutup rapat-rapat pintu sebelum setan itu masuk. Hati itu bagaikan benteng. Ketika benteng itu terbuka, maka musuh akan mudah masuk ke dalamnya, sehingga akan sulit untuk mengalahkan atau dihilangkan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan memberikan taujih tentang pintu-pintu setan yang bisa memasuki dalam hati kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah, di mana ketika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah tubuh kita. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Kita akan menjadi baik. Tahukah kalian apakah segumpal darah itu? Segumpal darah itu adalah hati. Apakah pintu-pintu setan itu? Setan bisa masuk ke dalam hati kita melalui pintu-pintu. Itulah yang dinamakan sebagai pintu setan. Sebagai contoh, ketika orang berjalan menuju ke tempat maksiat, yang digoda adalah bukan kakinya tetapi hatinya. Ketika orang yang lidahnya selalu membuka aib orang lain, membuncingkan orang lain, maka yang digoda setan bukan lidahnya tetapi hatinya. Bisakah pintu-pintu setan itu ditutup? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ghazali dari tadi bahwa ada 11 pintu setan yang masuk dalam hati manusia, tetapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 pintu masuk setan. Nah, pintu yang pertama adalah marah. Marah itu datangnya dari diri kita sendiri. Ketika kita marah, maka setan akan masuk ke dalam tubuh kita, dalam hati kita. Sehingga ketika orang yang marah itu akan tidak terkontrol. Dia akan lupa ayat, lupa hadis, dan sebagainya. Ketika kita marah, maka marah itu bagaikan bius. Sabda Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang kuat bukan yang menang bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Di dalam dari Abu Hurairah bahwa Nabi berkata juga bahwa janganlah marah bagimu surga. Islam tidak melarang umatnya untuk marah, tetapi mengajarkan kepada umatnya untuk mampu menempatkan marah dengan baik. Pintu yang kedua adalah serakah, rakus, atau tamak. Serakah atau tamak adalah keinginan sesuatu yang berlebihan. Tamak itu awalnya adalah dari rasa suka sebesar 100%. Ketika datang tamak akan meningkat. Maka ketika suka dengan harta, selanjutnya adalah tamak berubah menjadi tamak. Ketika suka dengan jabatan, maka akan berubah menjadi tamak.
terhadap jabatan. Ketika suka dengan kekuasaan, maka akan berubah menjadi tamak. Dari Abu Darda bahwa cintamu, sukamu itu akan menjadikan buta dan tuli. Buta dan tuli dalam hal ini tidak buta, tidak melihat seperti itu, tidak, tetapi matanya tidak bisa berfungsi seperti dulunya, kemudian telinganya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika dinasehati orang yang serakah dan tamak itu, dia akan menjadi buta dan tuli, tidak akan mendengar, hatinya menjadi keras dan sebagainya. Yang ketiga adalah kenyang. Nah, pintu yang ketiga adalah kenyang. Menurut Imam Ghazali bahwa ketika orang yang makan menjadi orang yang kenyang itu akan membuka pintu masuk. Nah, akan memberikan beberapa akibat. Yang pertama adalah rasa takut yang hilang. Kemudian menghilangkan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk, kemudian menghambat ketaatan kepada Allah, kemudian ketika menghambat pendengaran kata-kata hikmah, ketika menasehati dia tidak mampu menyentuh di dalam hati. Maka dianjurkan umat Islam itu untuk berpuasa. Setahun disuruh berpuasa 1 bulan, diwajibkan puasa 1 bulan, sehingga kita bisa merasakan, menimbulkan rasa kasih sayang terhadap makhluk yang lainnya. Bagaimana kita berempati terhadap penderitaan orang lain. Kemudian pintu yang keempat adalah suka berhias berlebihan. Di sini berhias itu tidak memakai make up dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi berhias di sini adalah tentang pakaian, mobil, rumah, aksesoris dan sebagainya. Ketika kita suka berhias, maka pintu itu akan terbuka sehingga setan akan masuk. Sehingga ketika kita itu suka berhias, maka pertama kali itu kita misalkan rumahnya sudah bagus, tapi kemudian karena kita suka berhias maka ditambah dengan aksesoris sehingga akan akhirnya pintu setan akan terbuka. Kemudian yang kelima adalah terlalu mengharap kepada orang lain. Jika rasa terlalu berharap kepada orang lain, maka akan ada 6 akibat. Yang pertama adalah senang mencari muka atau ria. Yang kedua adalah berpikir selalu menyenangkan asal bapak senang. Kemudian yang ketiga, sanjungannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian sikap berpura-pura, lain di mulut, lain di hati. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam adalah seolah-olah junjungan kita adalah yang kita takuti daripada kita takut kepada Allah SWT. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah semuanya, demikian pemaparan saya tentang 5 pintu setan. Semoga di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan suci ini kita mampu bisa menutup pintu-pintu setan dengan rapat sehingga setan tidak bisa masuk di dalam hati kita. Itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.